Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum bi ulumina jami'an fi darin amin. A'malul jariyah. Faidatut taqyid bil walad. Faidatut taqyid, faidah mengqayyidi bil waladi dengan walad anak, ma'a anna ghairahu, padahal bahwasanya selain walad, lau da'a, seandainya berdoa siapa ghairuhu li naf'ihi, untuk manfaat, la nafa'a, ya, la nafa'a, maka niscaya manfaat siapa ghairuhu, ya, hu pada man. Kenapa kok faidatut taqyid bil walad ma'a anna ghairahu law da'a la nafa'a? Kenapa kok walad itu, waladin sholeh itu ulang, padahal seandainya selainnya, misalkan abi doakan orang tua inti, ya kan manfaat juga, ya kan? Nggak harus inti yang doakan orang tua inti. Abi doakan orang tua inti, manfaat. Inti doakan orang tua abi, manfaat. Tapi kenapa kok di situ diqayyidi wa waladin salih yad'u lah? Tahridun, faedahnya adalah tahridun, ya. Tahridun, untuk memotivasi, lil waladi, untuk anak, ala doai, atas doa. Ini supaya anak itu rajin mendoakan orang tuanya, gitu. Makanya seperti itu, biar anak itu rajin mendoakan orang tua. Makanya Nabi mengatakan waladin salih yad'u lah, biar kita ini sering-sering mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa annahu, dan sesungguhnya doa itu kal wajibi, itu seperti perkara yang wajib alaihi, atas walad. Intaha mukhtasaran Mishkatul Masabih ma'a syarhihi Mir'atul Mafatih lil alamah Asy-Syaikh Waliyuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Khatib Al-Amri At-Tabzrizi, wa syarhu Mir'atul Mafatih li Syekh Abil Hasan Ubaidillah bin Allamah Muhammad Abdus Salam Al-Mubarkafuri hafidhahullahu ta'ala. Jadi kenapa kok anak soleh yang mendoakan orang tuanya termasuk amal jariyah? Iya, kenapa kok anak, padahal orang lain mendoakan juga manfaat. Iya, supaya kita sebagai anak itu sering-sering mendoakan orang tua. Doakan orang tua kita, doakan al-ahya minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu sering-sering dibaca minimal ba'da shalah. Doakan orang tua kita. As-su'al, pertanyaan, hal itu as-sunnatul hasanatu minal a'malil jariyah. Hal as-sunnatu, apakah adapun kebiasaan, al-hasanatu yang baik, minal a'malil, itu termasuk daripada amal-amal al-jariyah yang ngalir pahalanya. Apakah sunnah, hal sunnah itu diartikan kebiasaan atau perbuatan. Apakah perbuatan yang baik yang dimulai oleh seseorang, gitu ya, itu bisa dikategorikan termasuk amal jariyah? Itu pertanyaan. Al-jawab na'am, iya. Al-jawab na'am, iya. Hiya, adapun as-sunnatul hasanah itu minal a'malil jariyati, itu termasuk amal-amal jariyah. Wahia, adapun as-sunnatul hasanah itu minal ilmil muntafa', itu termasuk ilmu al-muntafa' yang bisa diambil manfaat apa bihi ilm, kama fil mu'jamil awsat. Jadi misalkan ada orang pertama kali yang mengadakan misalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, misalkan kok diikuti sama orang, maka orang yang pertama kali mengadakan dia dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya. Kebiasaan apapun yang penting baik. Ente melakukan kebaikan kemudian diikuti orang, maka orang kalau mengikuti kebaikan yang ente lakukan, ente dapat pahala. Makanya ente harus menjadi sebagai seorang ambasador, teladan yang baik untuk perbuatan yang baik.
Dan itu banyak itu. Kayak kita ngadakan majelis sholawatan. Akhirnya orang mengadakan kayak gitu juga ya dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Pertama kali mengadakan kita misalkan. Kita misalkan mengadakan ada acara rotib di masjid, maka kalau kita mengadakan seperti itu nanti diikuti oleh orang, maka orang itu juga kita akan tetap akan dapat pahala. Itu maksudnya. Al-jawab itu. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sahabat Rasulullah, ya ayuhan nas tasaddaqu wa taqarrabu ila Allah 3 marrat. Ya ayuhan nas, orang-orang, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, wa taqarrabu, dan mendekatlah kalian ilallahi, kepada Allah, 3 marrat. Rasulullah pernah mengatakan, orang-orang, sedekah, yuk sedekah, dekatkan diri kalian kepada Allah sebanyak 3 kali. Tasaddaqu wa taqarrabu ilallah, tasaddaqu wa taqarrabu ilallah, tasaddaqu wa taqarrabu ilallah. Falam yaji, maka tidak datang siapa ahadun, siapa seseorang, bisyai'in, dengan sesuatu. Masya Allah, enggak ada satu orang pun yang datang bawa sesuatu yang bisa disedekahkan. Hatta ru'ya, sehingga diperlihatkan siapa ahad fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian berkata siapa Nabi, ayuhan nas tasaddaqu wa taqarrabu ila Allah, ayo manusia, sedekah, dekatkan diri kalian kepada Allah. Faqama, maka berdiri siapa rajulun, siapa seseorang, minal ansari, dari ansar. Kemudian datang seseorang dari ansar. Faja'a, maka datang siapa rajul, bikit'ati siwarin, dengan sepotong gelang pecah, pecahannya itu dibawa. Fa'akhadha, maka mengambil siapa Nabi minhu, dari rajul tadi itu. Falamma ra'a, maka ketika melihat dzalika, pada hal itu, siapa annasu, siapa orang-orang, tataba'u, maka mengikuti siapa annas fi shadaqati, dalam sedekah. Akhirnya orang-orang pada mengikuti ketika Nabi mengatakan tasaddaqu wa taqarrabu ilallah. Ketika seperti itu enggak ada yang datang, diulangi lagi, tasaddaqu wa taqarrabu ilallah, tasaddaqu wa taqarrabu ilallah. Enggak ada yang datang. Sampai berubah wajah Nabi. Nabi akhirnya datang seseorang bawa apa? Cuilan gelang terbuat dari emas. Akhirnya diambil sama Nabi, kan bisa buat sedekah walaupun sedikit. Orang-orang melihat kayak itu, akhirnya orang-orang pada ngikuti, yang punya pecahan-pecahan gelang, pecahan apa, yang penting masih ada nilainya, dibawa, disedekahkan. Fa'asfara, maka berubah, fa'asfara, maka terlihat sumringah apa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, senang Rasulullah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min auzarihim syai'a. Langsung Rasulullah sumringah, ini yang anak inginkan. Senang Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, man adapun barang siapa itu sanna, itu mengada-ngadakan siapa man fil islami, di dalam Islam, sunnatan, pada kebiasaan, hasanatan, yang baik, karena maka ada itu lahu, itu bagi man, apa ajruha, apa pahalanya sunnah, wa mithlu ajriman, dan seperti pahala orang amila, yang melakukan siapa man biha, dengan sunnah, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. La yanqusu, yang tidak berkurang, min ujurihim, dari pahala-pahala man amila biha syai'an, sesuatu. Wa man, dan adapun barang siapa itu sanna, itu melakukan kebiasaan, melakukan suatu perbuatan, sunnatan, pada perbuatan, sayyi'atan, yang buruk, karena maka ada itu lahu, itu bagi man, apa wizruha, apa dosanya sunnah,
wa wizruman dan dosanya orang amila yang melakukan siapa man biha dengan sunnah sayyi'ah ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat la yang kusu yang tidak mengurangi apa wizruh min auzarihim dari dosa-dosanya man amila biha syai'an pada sesuatu. Nabi mengatakan tadi kan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik maka baginya pahala perbuatan tersebut dan pahala orang yang melakukan perbuatan tersebut sampai nanti hari kiamat, dan pahala yang didapatkan itu enggak mengurangi pahala orang yang melakukan. Misalkan ente Yuda melakukan sedekah, Nabi bilang tasaddaqu taqarrabu ilallah, enggak ada satupun dari kalian yang datang ke Abi bawa duit, enggak ada. Karena semuanya pas lagi enggak ada duit, semuanya lagi pas enggak ada duit. Yuda datang, datang bawa apa? Bawa anggap aja apa? Wadai bingka secuil segini. Wadai bingka secuil. Memang orangnya pamalar orangnya. Tapi pas ini kok baik ini orangnya ini. Baru dikirimi mamanya, sisa tadi malam bingkanya masih nyaman nih. Akhirnya dibawa ke secuil, tapi kan masih bernilai. Walaupun hanya secuil masih bernilai. Bawa. Abi ana punya bingka sedikit. Tiba-tiba tertarik hati pengen sedekah, padahal seumur-umur nggak pernah sedekah. Tiba-tiba pengen sedekah walaupun hanya dengan secuil bingka, nggak apa-apa, yang penting ada nilainya, ya kan? Akhirnya melihat itu semuanya pada ternyata banyak cuilan-cuilan wadai di kamar masing-masing. Bawa berbondong-bondong, bawa ada yang cuilan bingka, ada yang cuilan apa? Apa wadai yang apa? Hantaran hatatak apa tuh? Itu dah itu. Ada yang masih punya itu secuil juga bawa ke sini. Akhirnya jadi itu wadah dibagi-bagi nanti makan bersama. Artinya di sini sedekah itu pertama pelajaran yang bisa kita ambil. Sedekah itu nggak harus banyak kok. Semampu kita apa gitu loh. Yang kedua, ketika kita itu punya inovasi di dalam kebaikan, lakukan. Mungkin inovasi ini nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Nah ini nggak paham santri ini bahasa inovasi, inspirasi apa ini? Inovasi itu sesuatu hal yang baru. Ente melakukan suatu hal yang baru, kayak sedekah kok Pak, sedekah kok bingka secuil, cuma segini, berapa itu? Seolah-olah kayak nggak niat sedekah. Memang Yuda punyanya itu gitu loh. Memang punyanya dia itu, memang punyanya itu dia bawa, tapi kan masih ada nilainya. Dan ini bukan sisa kok, ini memang secuil itu memang gitu. Maka inovasi yang seperti ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Akhirnya orang itu tertarik ingin juga melakukan itu. Akhirnya ini kan banyak Yuda dapat pahalanya gara-gara ente semuanya mengikuti dia. Itu maksudnya tadi, itu contohnya itu seperti itu. Secuil apa gelang tadi ya, pecahan gelangnya, tapi kan terbuat dari emas, ada nilainya masih. Akhirnya yang lain punya pecahan-pecahan juga disedekahkan. Seperti itu. Jadi bikin inovasi kebaikan. Itu di kampung misalnya banyak kok inovasi kebaikan. Yang Abi pinginkan itu belum terrealisasi itu apa? Kita bikin komunitas pembersih masjid misalkan. Komunitas pembersih masjid, berarti singkatannya apa itu? Atau komunitas bersih-bersih masjid, KBM. Komunitas bersih-bersih masjid itu belum ada. Jadi bikin komunitas, ngumpulkan orang yang mana nanti programnya setiap Jumat pagi keliling nyari masjid yang kotor dibersihkan. Nanti pernah nggak melihat ada hammam masjid, terutama kamar mandi, toilet masjid kotor? Pernah melihat? Bukan pernah lagi, sering ya kan? Bukan pernah lagi, sering. Jadi KBM ini nanti kegiatannya apa? Programnya apa? Programnya itu bikin program Jumat bersih masjid, ya. Jadi Jumat bersih masjid.
Itu Jumat keliling pagi itu cari masjid yang kotor dibersihkan, atau Kamis sore biar nggak terburu-buru. Nah, Kamis siang dibersihkan. Jadi besok Jumat bersih. Dan nanti di situ ditinggalkan, kalau nggak ada sendalnya, tinggalkan sendal gasan wudhu, sendal untuk ke toilet, sendal. Banyak masjid yang nggak menyediakan sendal untuk ke WC, ya kan? Banyak masjid yang nggak menyediakan sendal ke WC. Padahal kita Nabi mengajarkan kalau masuk WC pakai sendal. Jadi bikin kayak gitu. Misalkan itu bikin nanti, Yuda pengen bikin apa? Pemuda pembersih masjid. Pemuda pembersih masjid, PPM, ya kan? P2M. Ini komunitasnya Yuda, dia foundernya. Apa founder itu? Pertama kali yang mengadakan, pendirinya dia. Akhirnya dia punya komunitas ini, banyak pengikutnya dia, bahkan punya cabang seluruh Indonesia. Masya Allah. Nah, akhirnya gara-gara padahal dia awalnya dia yang ngadain, dia ditemani sama siapa ente? Si Bawa ente, Akmal, ya Ahmad ikut Yuda juga. Wah, jadi anggotanya Yuda ya Ahmad. Siapa? Hivi ini siapa? Nabil. Ya Allah, pengikutnya ini Ahmad Fadilatur Rahman. Wah, dia bagian angkat-angkat air. Ini namanya inovasi gitu loh. Bikin inovasi, belum ada ya kan? Belum ada. Yuda nanti bikin komunitas kayak gitu kan, banyak kan komunitas apa, sedekah, berbagilah, inilah macam-macam. Padahal bersih-bersih masjid tuh bagus tuh. Jadi bikin, Yuda awalnya anggotanya ya Ahmad, ini tadi fulan. Akhirnya gara-gara dia posting, ya ada orang tertarik. Yuda gimana? Anak pengen bikin seperti itu. Akhirnya nanti ada pemuda pembersih masjid cabang mana? Cabang Kumam, cabang Kuaru, cabang Batu Kajang, cabang sampai arah ke Kaltim Balikpapan, sampai Sengata, sampai Berau. Ada cabang dari Amuntai Paringin. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan gara-gara itu tadi, bersih-bersih masjid. Masya Allah, itu belum ada, belum ada. Bikin seperti itu namanya inovasi yang akan bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya bikin program juga seperti itu. Nah, ini dalilnya apa? Man sanna fil Islam. Ini mungkin barang siapa melakukan sesuatu hal yang baru di dalam Islam. Ini kan hal yang baru, nggak ada orang bersih-bersih masjid orang lain itu. Nah, ini belum ini. Kayak dulu waktu kejadian banjir itu. Orang pada berbondong-bondong bantu apa? Bantu sembako, bantu pakaian bekas di HST itu loh. An-Wahab tampil beda. Apa? An-Wahab peduli sampah. Nggak ada orang peduli sampah. Kita memulai kayak gitu. Berapa orang dulu kita berangkat, truknya berapa, orangnya berapa. Kemudian An-Wahab juga punya inovasi juga. Orang ketika masih bingung bantu pakaian bekas sampai jadi gunung pakaian bekas gak kepakai, kita malah bingung nyari inovasi baru. Apa itu? Oh, masjid masih banyak yang kotor. Kita bikin apa? An-Wahab peduli apa waktu itu? Peduli masjid ya kan? An-Wahab peduli masjid itu apa? Bawa tangki, wallah nggak tanggung-tanggung kayak perang. Coba tangki diganti tank itu kayak apa itu? Tank perang, 30 tangki air kita berangkat ke sana coba. Nah, itu namanya inovasi. Itu harus pinter-pinter bikin kayak gitu. Ada bencana, orang kebakaran, orang nyumbang ini, nyumbang pakaian bekas ini. Ente nyumbang semen lebih disukai sama yang korban kebakaran. Nyumbang semen, yang ini nyumbang batu bata, yang ini nyumbang kasu, yang ini nyumbang ini. Sudah ini ada bahannya semuanya, kemudian Yuda terakhir dia bosnya. Oh, sumbangan sedikit-sedikit kan. Ini bahan bangunan sudah ada, tapi orang nggak bisa bangun. Kenapa? Fulusnya nggak ada upah tukang. Kata Yuda, berapa upah tukang borongannya? 200 juta. Ya khair, anak bayar. Nah, gitu loh. Jadi cari apa yang orang itu nggak melakukan, ente lakukan. Nanti diikuti oleh orang setelah ente dapat pahala. Itu maksud daripada man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru. Sebaliknya, kalau itu kebaikan ya kan, kita bicara kebaikan ya. Keburukan gimana? Nah, Yuda juga nih.
Dia di pondok ini nggak ada kebiasaan gosok, itu nggak ada. Paham gosok? Pakai sendal punya kawan nggak izin itu gosok itu. Ada santri baru namanya Yuda. Padahal pondok ini dari awal berdiri nggak ada kebiasaan gosok. Ada santri baru namanya Yuda, bukan Yuda ini. Ini namanya siapa nama lengkap ini? Muhammad Yuda. Ini namanya Ahmad Yuda. Kembar mirip-mirip. Dia kurang ajar memang Ahmad Yuda ini. Dia pertama kali santri Anwaha yang gosok sendal. Ya Ahmad marah-marah depan masjid. Siapa ngambil sendal anak? Wallah anak gak ridho, 7 keturunan anak doakan. Jadi orang kaya maksudnya gitu ya. Doanya ya Ahmad bagus. Marah-marah ya Ahmad ini. Allah yahfad, Allah yahdi. Allah siapa ini? Gak pernah digosok, baru ini digosok. Ternyata ini santri baru. Namanya Ahmad Yuda, bukan Muhammad Yuda. Itu jangan GR itu. Ahmad Yuda. Akhirnya diikuti si bawah karena ngelihat Yuda kok enak ya, nggak punya sendal tapi kemana-mana pakai sendal. Nggak punya sendal dari masjid ke ruangan Abi pakai sendal. Sendal siapa? Sendalnya Ahmad. Nanti dari sini balik ke masjid pakai sendal yang lain lagi. Sendal siapa? Sendalnya Akmal. Ajib, ini orang nggak punya sendal tapi sendalnya bisa ganti-ganti. Ternyata dia punya prinsip, sendalnya mereka sendal anak. Gitu prinsip. Wallah hanya ditiru sama si bawah kayak itu juga. Wallah. Maka ini Yuda sudah tobat, si bawah melakukan, dia dapat dosanya. Dia dapat dosanya gara-gara keburukan yang dia lakukan diikuti sama orang. Makanya alangkah sialnya orang yang pertama kali bikin domino judi itu. Sampai sekarang orangnya udah mati ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang masih dapat kiriman dosa. Orang yang pertama kali menciptakan bir, minuman keras, maka dapat dosanya sampai sekarang. Pertama kali yang bikin ganja, bikin sabu-sabu, bikin ekstasi, bikin ini, bikin itu, pertama kali orang yang mendirikan, yang bikin itu dapat dosanya. Pertama kali pendiri diskotik siapa? Nggak tahu. Maka sampai sekarang dia dapat dosanya. Naudzubillah min dzalik. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk-buruk kayak itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ya siap-siap.